Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mentari Tri Raihanisa dengan NIM 2019-1050-1062 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kali ini pembahasan kita masih terkait tentang software ArcGIS. Fokus pembahasan kita yaitu terkait bagaimana cara untuk membuat layout pada peta. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas terkait apakah perbedaan dari data view dan juga layout view. Nah, seperti yang kita ketahui, data view tampilannya akan seperti ini saat di ArcMap. Dalam bentuk seperti ini, kita dapat melakukan berbagai macam editing terhadap peta, digitasi contohnya, dan yang lainnya. Sedangkan pada tampilan layout view seperti ini, maka tampilannya akan dibatasi oleh frame, yaitu adanya kertas kerja yang akan kita gunakan dan juga frame berupa garis putus-putus yang ada kotak di samping kanan kiri dan juga di tengahnya yang merupakan garis tepi atau frame daripada peta yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk membuat sebuah layout pada peta, kita harus mengetahui apa saja informasi yang harus dimuat dalam layout tersebut. Apa saja sih unsur-unsur atau elemen yang harus terdapat dalam sebuah peta? Yang pertama adalah logo instansi terkait beserta dengan nama instansi terkait. Selanjutnya adalah jenis pengerjaan proyek, seperti penyusunan peta RDTR, RT/RW, atau semacamnya. Lalu adanya judul peta, selanjutnya adanya orientasi kawasan. Orientasi kawasan memuat perbatasan baik kabupaten maupun provinsi dari wilayah yang kita gunakan. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan keterangan terhadap logo atau simbol yang ada dalam peta. Selanjutnya adanya arah mata angin dan juga adanya skala. Skala merupakan hal yang penting dalam pembuatan peta. Mengapa demikian? Pada umumnya, peta menggunakan ukuran kertas A3. Lalu, ketika kita mencetak peta dalam kertas A4, skalanya pun juga akan berbeda. Oleh karena itu, perbedaan skala merupakan hal yang penting, karena apabila kita mencetak skala A4 pada kertas A3, maka akan terjadi ketidaksesuaian. Selanjutnya adalah sumber peta. Sumber peta merupakan sumber berupa data-data yang valid, seperti Google Earth, lalu dicantumkan pula tahunnya. Selanjutnya adalah keterangan sistem koordinat. Nah, keterangan sistem koordinat ini seperti pada pembahasan kita ketika kita melakukan berbagai macam pengeditan peta, yaitu ketika kita mengetahui sistem proyeksi yang kita gunakan, yaitu UTM, lalu kita menggunakan WGS 1984 yang terdapat dalam UTM tersebut. Lalu dalam UTM tersebut juga ada keterangan seperti 48S atau 49S atau yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan letak grid atau kotak yang dilihat atau berdasarkan dari garis lintang selatan atau dari garis lintang utara dan yang lainnya. Selanjutnya adanya lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisi tanda tangan atau stempel terhadap peta yang kita gunakan, yaitu dari instansi terkait. Untuk petunjuk dari unsur-unsur dan elemen peta ini dapat kita lihat sebagai panduan, yaitu dari SNI 6502.3 2010. Ketika kita cari, maka akan seperti ini. Akan tersajikan spesifikasi penyajian peta rupa bumi dengan skala 1:50.000. Nah, skala ini akan berbeda setiap penyusunan peta. Misal, contoh adalah penyusunan peta RDTR skalanya akan berbeda dengan penyusunan peta RT/RW. Dalam SNI ini terdapat aturan-aturan atau ketentuan terhadap penyusunan sebuah peta. Ada ketentuan terkait spesifikasi teknis peta rupa bumi, yaitu seperti yang telah kita bahas, menggunakan World Geodetic System atau WGS 1984 yang terdapat pada UTM seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana cara untuk membuat layout peta pada ArcMap? Langkah pertama adalah kita harus membuka ArcMap terlebih dahulu. Selanjutnya seperti biasa kita pilih lembar kerja yang akan kita gunakan.
Lalu kita masukkan data yang akan kita gunakan untuk membuat layout pada peta, maka kita harus mengubahnya menjadi kode pilihan layout view. Lalu selanjutnya, kita akan mengatur terkait ukuran kertas dan juga orientasi kertas yang kita gunakan. Caranya, kita klik File, langsung kita klik Option Page and Print Setup. Seperti pembahasan sebelumnya, kita biasa menggunakan orientation landscape pada umumnya, lalu kita gunakan pada umumnya berukuran A3. Lalu kita klik OK. Lalu sebelum kita membuat layout pada peta, kita harus membuat bingkai atau frame pada peta yang akan kita hasilkan. Caranya adalah di sini mode drawing sudah diaktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Yaitu di bagian kosong kita klik kanan, lalu di sini ada option draw, yaitu harus kita checklist. Misalnya dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan di sini terdapat logo atau simbol kotak putih. Nah, ini untuk membuat frame-nya dan juga membuat nanti layout pada peta, yaitu kita gunakan pilihan rectangle, lalu kita sesuaikan, kita bikin bingkai terhadap petanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, loh kok petanya nggak kelihatan ya gitu. Nah, caranya sama seperti di Microsoft Word ataupun PowerPoint, kita klik kanan dan di sini ada option order. Nah, kita klik send to back. Selanjutnya adalah peta, nggak mungkin ya warnanya kayak gini. Nah, kita klik kanan lalu properties, kita atur fill color-nya seperti ini, kita klik OK. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membatasi setiap desa atau kelurahan yang ada pada Kecamatan Jangkar caranya seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kita klik kanan di layer jangkarnya, klik properties, lalu kita klik simbology, dan di sini kita klik pada quantities. Nah, seperti ini, lalu kita pilih warnanya seperti ini. Lalu value-nya misalkan fasilitas sekolah dasar negeri. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Lalu bagaimana kita memunculkan nama dari setiap kelurahannya? Kita klik kanan lagi, kita klik properties. Kita klik di bagian labels dan kita checklist. Nah, di label field kita harus sesuaikan dengan yang ada pada atribut tabel pada layer yang kita gunakan, data yang kita gunakan. Di sini pada layer jangkar join ini atribut tabelnya namanya adalah desa. Kita klik, lalu kita dapat mengatur ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Sudah terlihat. Selanjutnya adalah dalam sebuah peta, kita juga harus menggambarkan atau memunculkan perbatasannya. Jika di sini Kecamatan Jangkar, maka perbatasan kecamatan yang lainnya juga harus kita tampilkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya sama ketika kita akan memasukkan sebuah data. Kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa file dari kecamatan-kecamatan di sekitar Kecamatan Jangkar. Memasukkan data, batas administrasinya seperti ini. Lalu akan menjadi seperti ini. Elemen-elemen atau unsur pada peta yang akan kita taruh di section 2 yang berisi informasi-informasi terkait peta yang kita tampilkan. Caranya adalah kita mengaktifkan mode draw, lalu kita gunakan rectangle, sama seperti membuat bingkai pada peta. Langsung kita sesuaikan. Yang pertama adalah kita akan memasukkan logo instansi sekaligus namanya seperti ini.
Nah, untuk melihat sudah simetris atau sejajar atau belum, untuk mengatur posisinya kita bisa menggunakan mode penggaris atau ruler yang ada di bagian atas dan juga ada di bagian samping. Caranya kita klik di sini. Nah, ini bisa kita geser secara infinity, baik secara vertikal maupun horizontal. Misal kita atur seperti ini. Untuk warnanya kita bisa ubah. Lalu kita akan memasukkan logo instansi, yaitu kita klik option insert. Lalu di sini ada pilihan picture. Kita masukkan logo instansi terkait. Seperti ini. Lalu kita akan menulis nama instansi dengan menggunakan di sini ada simbol A, yaitu keterangannya teks. Nah, ini untuk membuat teks yang akan kita cantumkan. Di sini kita ketik Nah, seperti ini. Bisa kita atur dari font dan juga ukurannya seperti ini. Seperti tadi, kita klik di sini. Kita kasih nama peta seperti ini. Kita klik properties, Kecamatan Jangkar. Bagaimana cara memasukkan arah mata angin? Yaitu kita klik option insert dan di sini ada north arrow. Oke. Arahkan seperti ini. Lalu kita akan memasukkan skala dengan cara kita option insert. Lalu di sini ada scale text. Kan seperti ini. Selanjutnya adalah kita masukkan juga skala dalam bentuk bar, yaitu menggunakan scale bar, menggunakan yang ini. Nah, kan seperti ini. Kita akan membuat legenda. Insert, dan kita di sini bisa klik legenda. Nah, di sini akan memuat informasi yang akan kita cantumkan. Nah, bagaimana informasi tersebut dapat kita cantumkan? Yaitu dengan mengaktifkan layers di kotak layersnya, sehingga akan aktif atau tercantum pada legenda. Selanjutnya kita next, kita ganti. Dan seperti ini. Nah, kan seperti ini. Nah, di sini bisa kita di dynamic text bisa kita lihat di sini kita bisa mencantumkan koordinat sistemnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat orientasi pada peta atau peta inset. Caranya yaitu kita klik insert, lalu di sini kita insert data frame. Nanti di layers akan muncul new data frame dan kita akan mengcopy layer batas administrasi Situbondo dan juga Kecamatan Jangkar. Kita nonaktifkan labelsnya.
seperti ini. Nah, akan seperti ini. Lalu di sini kita juga seperti pada ketentuannya, yaitu harus ada jenis proyek atau pengerjaan yang kita kerjakan. Maka kita cantumkan di sini. Misal RDTR Kecamatan Jangkar, peta administrasi, yaitu judul petanya. Seperti ini. Dan yang terakhir kita akan membuat angka yang ada di pinggir peta utama, yaitu dengan cara kita klik kanan, properties, kita akan menambahkan grid. Kita gunakan measured grid yang nantinya UTM berupa satuan meter. Seperti ini akan menjadi seperti ini. Lalu di bawah kita akan tambahkan sumber data. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa kita save, lalu kita ekspor mapnya, peta RDTR Kecamatan Jangkar. Misalnya seperti itu. Kita save. Lalu bisa kita coba lihat pada file yang telah kita ekspor dalam format JPG. Nah, jadinya akan seperti ini. Baik, demikian pembahasan pada kali ini. Semoga dapat membantu dan juga dapat menambah wawasan terkait bagaimana cara untuk mengoperasikan ArcGIS, terutama membuat layout pada peta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.